Kalau di tempat panjenengan untuk menentukan berapa jumlah yang dibagi ke sohibul atau ke masyarakat kapan Pak? Hari H ya? Di Masjid Jawakaran malam harinya sudah bisa dihitung Pak. Karena 62 sapi itu akan kita timbang di sore harinya, kemudian dikalkulasi berapa jumlah daging yang keluar, itu kan bisa. Terus setelah ditimbang, kita tahu berapa orang yang akan kita bagi, berapa surat permohonan surat yang masuk, itu menjadi hitungan semua. Maka malam hari itu sudah diputuskan, ini untuk sohibul kurban yang reguler ini dapatnya satu sohibul kurban misalkan 6 kilo gitu. Atau satu jiwa di Jogokarian itu dapatnya 1 kilo. Tahun kemarin pembagian di Masjid Jogokarian tidak berdasarkan kakak tapi jiwa Pak. Jadi satu jiwa itu dapat sekilo. Tapi ada pembatasan. Kalau misalkan satu kakak itu ada lebih dari 5 orang, maka dapatnya tetap 5, biar merata gitu ya. Nah, itu yang kita jalankan. Satu tadi terkait dengan hitungan itu sudah clear di malam hari. Banyak masjid yang hitungnya itu nunggu sembelih semua, dagingnya wis timbang kabeh, engko entuk piro lagi dibagi. Itu yang bikin lama Pak. Kalau Jogokarian diterapkan itu subuh rampungnya. Karena dengan banyaknya. Terus ada juga perbedaan memahami fikih, masalah fikih. Saya bukan ahli fikih dan barangkali tidak paham ketika di diskusi terkait dengan fikih. Cuman apa yang kami sampaikan itu berdasarkan keputusan dari Takmir Masjid Jogokarian. Dalam melihat misalkan satu sapi untuk 7 sohibul kurban, bener ya? Satu sapi untuk 7. Tapi ada yang memahami bahwa satu sapi itu misalkan sapi A untuk 7 orang, sapi B untuk 7 orang, sapi C untuk 7 orang berdasarkan dengan nama-namanya yang sudah ada. Itu ternyata jadi masalah Pak. Pertama, sohibul kurban itu bayarnya podo. Misalnya sekarang bayar berapa? 3.500.000 misalkan. Ketika ngelihat sapi yang ada di masjid, tahu sapinya, oh ini sapi A, namaku ono ning kene. Yuk sapi ini cilik ya. Ayo sapiku cilik, bayarnya podo, sing kae gede nggonku cilik. Masalah enggak? Masalah. Bahkan teman saya di Krapyak itu dulu jadi panitia yang nyari lembu, itu sampai dionekke. Sampean lembati kokean Mas. Sapiku cilik banget, wong kae gede kok. Nah itu. Tapi itu bukan produk pabrik. Beda HP ini. Antara bikin 100 sama 1.000.000 kopinya ini sama persis. Tapi sapi kan beda-beda, ndak bisa sing secara warna kulit, ukuran, beratnya, harga, sak apa-apane padha kabeh, ndak ada. Maka letuku dadi kiyak-kiyuk. Nek misal yang harusnya dibelanjakan itu 23 juta, ada yang harganya itu 21, ada yang 22, ada yang 24, bahkan ada yang 25, ada yang 19 aja ada di Masjid Jogokarian. Tapi tidak jadi masalah karena dipahami bahwa satu sapi itu untuk 7 orang, 2 sapi untuk 14, 3 sapi untuk 21, 4 sapi untuk 28, 5 sapi untuk 35. Berlaku kelipatan. Maka itu nanti sampai belakang yang akan dipakai patokannya itu. Karena kalau tadi yang tak sebutkan sapi A untuk 7, sapi B untuk 7, sampai kemudian pembagian sohibul kurban seharusnya pembagiannya beda. Karena berat sapi beda-beda. Maka di Jogokarian tidak ada lagi sapiku sing endi ya iki sapi kabeh iki dienggo kowe kabeh sohibul kurban gitu. Cara mendoakannya ketika sudah diserahkan sama wakil dari sohibul kurban, kemudian diserahkan ke panitia untuk dilakukan penyembelihan, maka didoakan secara bersama-sama dan semua sohibul kurban disebutkan. Tukang sembelih di Masjid Jogokarian tinggal bismillahi Allahu Akbar, bres. Itu yang bikin tepat dan bagian dari sohibul kurban sama semua.
Jadi sapi yang reguler itu ditimbang sore hari di rata-rata bagiannya sohibul kurban besok ini 5 kilo. Ya sudah, nanti ketika sapi berapa sudah bisa bagi ke sohibul kurban itu. Jadi nggak nunggu sampai lama. Kita sebelum asar wis resik-resik Pak itu Pak. Tapi kalau yang jadi patokan sapi A untuk 7, sapi B untuk 7 ya boleh saja monggo. Tapi itu panjenengan nek nangani 5 mungkin ya rampung jam berapa gitu ya. Anak sing ditandangi swidak kualitas daging ketika dibagi wis kaya ngopo itu. Kan gitu. Nah itu yang bikin kemudian poin kedua yang bisa bikin cepat. Jadi memahami fikih 1 untuk 7 itu seperti itu di Masjid Jawa Karyan. Tapi ini jangan didebat ya. Kalau jenengan debat saya tidak paham. Karena saya bukan ahli fikih, saya menyampaikan apa yang dijalankan di Masjid Jawa Karyan. Karena kemarin waktu di Jagal Fest, pernah itu ada yang apa ya ngobrol lagi. Konsepnya ngobrol. Ada yang menyampaikan, nak di masjid saya tetap kayak gini Pak. Jadi kita itu tetap baginya 1 sapi ya untuk 7. Sapi A untuk 7, sapi B untuk 7. Terus nanti belanjanya ya macam-macam. Kalau panjenengan mampu dengan konsekuensinya ya monggo saja. Ketika ditanya masjid jenengan nyembelih berapa? 5, oh ya sudah. Kalau dihadapkan dengan sapi yang begitu banyak ya akan mikir berapa kali, karena imbasnya akan sampai belakang ketika jatah sohibul kurban. Jatah sohibul kurban itu saja ketika sapi A untuk 7, sapi B untuk 7, ketika dibagi sohibul kurban kan seharusnya beda-beda, nggak sama seharusnya loh ya. Kalau mengacu pada yang ini tadi, karena timbangan sapi kan beda-beda, yang 300 misalnya, tapi timbangannya 300, sapi B timbangannya 350, tentu sapi B lebih banyak daripada sapi A untuk jatah sohibul kurbannya, kan gitu. Nah, makanya ben ora iren ditetapkan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan panitia atau relawan yang ada di ring penyembelihan Pak. Ini di Jawa Karyan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau sudah megang 1 divisi ya sudah itu pegang itu. Misalkan tukang nyembelih ya sudah nyembelih saja. Bahkan kalau dia tidak kemudian mampu dan yakin dengan pisau yang ia tajamkan sendiri, ada tukang ngasahnya. Yang ngurusi pisau ada sendiri Pak. Jadi ini ring penyembelihan, sini ada meja yang ini wis tertata rapi pisaunya, ada mesin buat ngasah, dan itu ada yang megang sendiri. Mulai dari yang nyembelih, yang ngasah pegang pisau, khusus megang tali Pak, khusus ngerebahke, khusus kemudian bersihkan kotoran yang ada, darah bercecer dan kotoran itu. Terus kemudian apalagi khusus handle kepala tadi disampaikan Mas Eko, itu ada sendiri-sendiri. Jadi yang nyembelih tidak boleh dia pegang tali atau nogone entek nanti. Jadi yang bikin lama terkadang ini sepele tapi kadang bikin lama. Sapi sudah disembelih, ketika mau masukkan sapi lagi sudah direbahkan, isih goleki tali. Isih cementel neng sikil sapi sing wis dibeleh. Itu harus ada yang itu yang bikin cepat. Makanya memang dibuat terstruktur ya. Sudah beleh ya wis langsung diambil, talinya taruh sini. Nek memang yang merebahkan sudah merebahke lagi, tali tinggal ngambil. Kurang ngantek panah kemari. Dan kami membiasakan diri, beberapa dari kami ketika penyembelih itu biasa bawa pisau kecil Pak, karena terkadang ada kondisi-kondisi yang itu membuat kita harus motong tali. Misalkan ya, ketika merebahkan itu di Jawa Karyan kan pakai ring ya, udah ambruk kekencengan, kemudian mau dipapakke meskipun rung mapan banget itu susah. Sudah, kalau memang sudah yakin itu talinya dilepas aman, potong. Kalau memang susah, kadang kan susah karena ditarik sapi itu tadi,
potong pres. Jangan pakai pisau sembelih Pak. Pisau sembelih hanya untuk leher sapi. Saya pernah dimarahi senior saya di Masjid Jawa Karyan itu. Pak, pakai tali tak iris pakai pisau sembelih langsung. Mas, enggak gitu. Harus pakai pisau yang lain buat leher sapi itu. Karena pelakuan pisau sembelih itu kan beda ya, terkait dengan asahnya juga barangkali tingkat ketajamannya juga beda. Nah itu yang barangkali juga membuat di Masjid Jawa Karyan bisa cepat. Tapi pasti ada pertanyaan, Mas, kok iso cepetnya sakmono relawannya cacai piro Mas? Di Jawa Karyan barangkali lebih dari 400 orang Mas. Tapi bisa jenengan bandingkan dengan relawan yang jumlahnya sama di masjid yang lain yang sapinya tidak sebanyak Masjid Jawa Karyan. Selesai jam berapa? Karena Masjid Jawa Karyan sudah ada sistem yang dijalankan. Waktu di divisi yang lain, bukan di penyembelihan, di Masjid Jawa Karyan selalu ada untuk update. Jadi kalau dulu awalnya pakai papan putih itu diupdate tiap 15 menit. Sekarang progress reportnya pakai layar itu. Tiap 15 menit di update. Ini jam 8 mulai, jam 8.15 sudah tersembelih berapa? Sudah terkeleti berapa? Sudah di boning berapa? Sudah dipotong berapa? Sudah bungkusan berapa? Itu di layar ada itu. Maka tim yang ngurusi SDM tadi itu, ngurusi relawan, akan melihat patokannya ya itu. Progress reportnya. Oh, ini bagian tulang kececer ini. Lambat, maka bagian yang cepat dipindah. Jadi dari relawan yang Jawa Karyan tidak melulu aku nak daging tok ya ndak. Ayo kudu gelem dipindah. Oh, ini bagian apa boning kok kurang cepat ya. Berarti ada yang dipindah, tentu yang bisa. Biar kecepatannya sama. Kan ada itu, misal di itu kelihatan nih yang cepat mana, yang lambat mana kelihatan jadi di progress report. Maka itu terus yang kecepatan disudo, sing lambat ditambahi. Terus gitu. Dan diupayakan ngegaspol sebelum zuhur, Pak. Banyak relawan ini barmangan mulih. Oh, yes, itu banyak. Makanya sak pol-pole gas-gasan itu di sak durunge zuhur. Bos kesel posisinya suruh makan, penak mulai. Itu barangkali juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan di Jawa Karyan tukang keletnya profesional Pak. Kita nggak mungkin handle 60 sapi tandangi relawan. Karena kalau relawan itu kita nggak bisa ngepresur. Jadi dipres, kudu ngene nggak bisa. Ono relawan kok. Ya isone ngono nek relawan itu. Tapi kalau profesional ya bisa. Bahkan profesional yang kita ajak ke Masjid Jawa Karyan, tukang keletnya itu kita kasih MOU Pak. Jadi satu sapi dibatasi maksimal 20 menit kudu rampung. Lepas dari itu nanti dapat penalti. Itu di SPK itu ada dan itu diterapkan. Karena kalau enggak gitu nanti santai banget ya, karo tutut ya, suwe banget ya. Itu enggak, mereka tim itu dikasih SPK terus dan bayarannya nek di Jawa Karyan termasuk murah sih, karena mengerjakannya kan langsung satu lokasi banyak sapi, jadi tiba-tiba murah kayak grosiran mungkin, grosiran tukang kelet. Jadi mereka kita kasih aturan ya, nek mau diambil, nek enggak, tapi nyatanya mau, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun ya. Itu timnya itu ya kita kasih. Kalau misalnya ada yang apa tulang kulit robek itu, engkau kena penalti, dicek ya. Oh ini Pak bolong. Memang kita pengen memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah, cepet gitu ya. Ada loh teman saya itu ikut kurban, baginya sampai rumah itu, padahal nyembelihnya itu cuma 4 Pak.
diantar ke rumah Sohibul Kurban itu jam 1 malam, Pak. Iya, sopo. Jam 1 malam didodok dok 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 dok. Tekon bapak ero anaknya sapa le? Anu dari masjid nganter daging Sohibul Kurban. Lah, bengi-bengi ngolah wae kangelan wisan. Dan itu secara kualitas daging pasti menurun. Maka Jawa Karian membuat sistem yang kiranya di Sohibul Kurban itu bisa cepet dan di masyarakat juga cepet. Jam 10 esok neng Jawa Karian sambune sate. Wah. Oke. Barangkali itu ya untuk memantik kita ngobrol. Nek tanya jawab koyok piye gitu ya. Ngobrol itu kan barangkali saya dapat insight, dapat masukan kan malah alhamdulillah tak bawa ke Masjid Jawa Karian. Nah, monggo barangkali itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kurban, sekelumit kurban, karena ceritanya saja nih oke banget itu, termasuk dalam milih sapi kurban itu kita kan langsung ke petani banyaknya di petani Merapi Merbabu sana, jadi milih dewe. Nah itu juga perlu ilmu, Pak. Jadi milih di petani itu karena tidak ada timbangan, itu ya jenenge ilmu titen. Nah besok ini kita tanggal 18 malam di Masjid Gede Mataram itu ada Jagal Fest. Ada salah satu acara itu namanya obrolan angkringan, ilmu titen blonjo sapi kurban. Ini penting loh buat takmir sama panitia kurban. Jangan sampai kemudian ketika panitia itu dipasrai sama Sohibul Kurban kon blonjo ke blondrok, Pak. Saya kemarin ngisi di salah satu kampung di Jogja itu, menyampaikan ke saya, di sini kemarin itu sapinya 22 juta itu dagingnya keluar itu tidak nyampe 70 kilo. Sapi ini koyo apa cilike? Itu kan secara kemanfaatan jadi kurang, makanya dimaksimalkan. Makanya besok akan kita hadirkan yang satu dari akademisi, satu lagi dari tim pemburu sapinya Masjid Jawa Karian, ada lagi dari RPH Jogja, dari keluarga peternak besar itu ada 200 ternaknya itu sapi. Nah, nanti kita di sana ngobrol bareng ketua Juleha Jogja yang pertama, kita ngobrol bareng seputar ilmu titen blonjo sapi kurban. Memang rondo aneh jenenge ilmu titen blonjo sapi kurban, tapi itu yang kalau memang enggak terbiasa raiso ngekir sapi misalkan di kandang 300 kilo, ini kira-kira 350 kilo, itu kalau sudah terbiasa bisa. Tapi naik urung niki bobotnya pinten Mas? Nah naik tekan mesti kono, wah niki 400 ya, tekan anu ditimbang, padahal ning masjid ora ditimbang meneh, kan gitu. Yang terjadi kan mana ada masjid, gak banyak masjid yang nimbang sapi hidup. Yang ditimbang itu ketika sudah dibelah, sampile ditimbang, dagingnya ditimbang, kan gitu. Nah, padahal ngomongnya kok kono 400 sebelum nek timbang ra ngantek 300 mungkin. Itu kehati-hatian kita sebagai panitia kurban juga diperlukan sebagai wujud pertanggungjawaban kita pada Sohibul Kurban, menjalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian, barangkali nanti ada ngobrol kita, silahkan.